Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cikomiko Cerita Misteri. Ya, pada malam ini kita dapat request dari netizen ya, bahwasanya disuruh explore. Ini kita coba lihat di belakang kita ya. Ini di belakang saya ini rumah kosong. Katanya dijual rumah dan tanah, ada nomornya. Jadi untuk cerita misteri-misteri nanti kita akan bahas di depan rumah saya, dan kita akan explore dulu di rumah kosong ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, di share di Cikomiko Cerita Misteri. Jangan menonton sendiri ya kalau takut. Mari kita akan explore. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam ya. Kita bisa lihat ini kolam renang. Ini kolam renangnya sudah tidak terpakai dan sangat kumuh ya, sangat kumuh, dan ini ada pohon-pohon. Tadi saya di sana sempat melihat satu bayang hitam sekelebatan ya di arah sana, di rumah itu, sini. Dan coba kita akan keliling, kita lihat ini dalamnya. Sangat-sangat sudah tidak terpakai ya, atapnya terkelupas. Nah, kita coba keliling. Cuman kondisinya ini sangat bersih ya teman-teman. Mungkin ini sempat dibersihkan atau mungkin mau dipakai lagi ya di kontrak orang. Lihat atap-atapnya. Oke teman-teman, saya mulai agak-agak merinding di sini ya. Di bawah ini ada pohon cemara, enggak nih, pohon minyak kayu putih. Oh, apa sih? Ada suara teman-teman. Sedikit ada gangguan ya. Cuman saya kurang tahu ada gangguan apa. Lihat kamera salah. Itu di situ ada sekelebatan wajah tadi. Di situ ada sekelebatan wajah sempat ya di sana. Di situ. Nah, di situ tadi ada sekelebatan wajah di ruangan itu. Cuman saya kurang tahu itu wajah apa ya. Ada orang dalam, saya juga kurang tahu. Dan posisi ini sangat membuat saya merinding. Cuma sayangnya di sana dibatasi pagar, jadi kalau kita mau ke sana ya, kita mau ke sana nggak bisa masuk, mau ke belakang nggak bisa. Coba kita masuk ke belakang lagi. Wah, kok perasaan saya agak gak enak ya teman-teman. Jujur saya merasakan sesuatu di sini. Ini tuh kurang tahu tempat apa, cuman saya merasakan merinding dan panas di tempat ini. Dan tadi sempat ada yang melempar. Entah siapa yang melempar, saya kurang tahu juga. Saya merasa pusing. Jadi seakan-akan ini ada reaksi energi ya di sini. Nah, kalau saya lihat ini ada apa namanya, rumah penghuni hal gaib, seperti semacam anak kecil di sini berkumpul.
Ini rumahnya cuma segini. Nah, daerahnya cuma poin ini cuma di bawahnya nih rumah. Dan kita akan keliling lagi ke belakang. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, rumputnya sangat-sangat tinggi. Dan kita akan coba ke belakang. Ini saya sama apa? Pak Dewa ya. Ya guys, Ini juga punya channel YouTube namanya Dewa. Iki Jangan Dewa. lupa like, komen, dan subscribe. Ini sumber ini. Oke teman-teman, ternyata di belakang ini ada pintu masuk ke dalam ya. Dan ini bekas kamar mandi mungkin ya. Saya sedikit mencium bau-bau wangi di sini. Sayangnya kita nggak bisa masuk ke ruangan. Jojo, jangan dibuka, jangan dibuka. Ini mungkin bisa dibuka, cuman ganggu ya teman-teman. Kita kalau nggak bisa masuk jangan memaksakan ya, takut kalau ada apa-apa. Coba kita lihat ke dalam apa ke belakang. Astagfirullahaladzim. Ini ada pohon mangga. Dan itu ada sebuah kolam ya, tapi kok kayak agak sedikit dalam. Saya nggak berani masuk karena saya mencium bau amis di sini. Terus di sebelah sana ada asap itu bergerak. Loh, bergerak. Nah itu loh, bergerak. Nah itu bergerak. Pohon itu bergerak. Nah, pohon itu bergerak. Ada pohon bergerak sendiri ya guys. Tuh, dalam. Kayak tisu, ngeblur terus. Ngeblur. Ternyata kamera ngeblur ya teman-teman. Karena pohonnya bergerak sendiri, nggak bisa di zoom. Saya nggak mau ambil resiko masuk ke dalam karena teman saya yang satunya nggak bisa datang, jadi saya nggak mau ambil resiko sendiri ya. Terus di sini saya mencium bau-bau amis bercampur bunga ya teman-teman. Coba lihat ke samping. Kamera tahu-tahu sering-sering ngeblur sendiri teman-teman. Oke. Di sini tuh ternyata banyak hal yang tidak bisa kita tangkap dan cukup kita eksplornya sampai sini dulu ya. Ini saya nggak enak soalnya. Oke teman-teman, cukup sekian eksplor kita di rumah kosong ini. Kita akan lanjut cerita di rumah, menceritakan hal-hal gaib lagi seperti biasa. Dan nanti setelah ini kita akan lanjut cerita ya, tidak ada part 1 part 2, tapi saya akan melangsungkan sekaligus. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kembali di sini. Ini baru dibangun ya teman-teman, jadi enak buat bercerita. Setelah kita eksplor dan kita sempat terdengar suara orang melempar, kita akan bercerita pada malam ini tentang ular weling. Ada sesuatu hal tentang ular weling itu apa namanya? Suatu peringatan ya, istilah Jawa, karena ular weling dipercaya itu memperingati atau memperlihatkan diri itu karena ada suatu hal yang akan terkena. Oke, sebelum saya lanjut sebentar ya, saya mau pinjam HP Pano, pinjam HP buat melihat IG ini teman-teman yang sudah refresh. Mungkin nanti saya akan cerita cuma beberapa ya, 2 atau 1 karena tadi sudah ekspor juga.
Oke teman-teman, kita akan lanjut cerita tentang ular peling. Jadi beberapa waktu kemarin, waktu apa namanya, puasa kemarin, ada teman saya yang datang ke rumah saya. Dia panggilannya tuh mat gitu, mat beget. Suatu ketika dia itu berburu malam, istilahnya kalau di sini nyuloh. Itu di sawah, itu dia melihat satu ular, dikira dia tuh belut, dan ular itu bercorak hitam dan putih, itu disebut ular peling. Seketika dia bilang ke temannya, dan temannya juga melihat. Temannya juga bilang, Mat, kalau melihat nek ndelok ular peling, nek iso ayo mulai wae daripada enek apa-apa. Ini sempat ada angin ya teman-teman, saya kurang tahu angin apa, karena angin biasa itu ada, dan saya melihat sesuatu hal aneh di sekitar saya. Terlihat ada angin ya. Jadi begini, saya lanjutkan. Dia masih nekat, setelah temannya memperingatkan masih nekat, dan seketika dia melihat sosok putih seperti perempuan yang sedang berdiri di depannya, dan seketika dia itu langsung melarikan diri. Waktu dia melarikan diri, dan ternyata di depan dia sudah dicegat sama pocong. Terus seperti ya kayak mana gitu ya, karena saya apa namanya kurang yakin, cuma saya pernah yakin. Oh ya, sebelum saya lanjut, saya akan memperlihatkan ini hari Sabtu hari Sabtu ya, tepatnya malam Sabtu lah, karena nanti pagi Sabtu jam 12:07 Jumat malam hari tanggal 6 ya, karena kemarin malam Jumat gak ada kru saya gak ada yang bisa saya buat cerita malam. Oke, kita akan lanjut. Dan pengalaman saya pribadi, saya pernah ikut explore di salah satu YouTuber penarikan benda pusaka. Sebenarnya saya belum percaya yakin dengan hal tersebut sebelum saya membuktikan, dan akhirnya setelah saya ikut pada malam Jumat entah kapan itu di Dong Pupur. Dong Pupur itu penarikan penarikan pertama itu batu mustika. Saya melihat dengan mata saya sendiri, saya lihat saat ditarik dan diwujudkan, dan itu seperti sulap, jadi itu muncul dari bawah. Setelah itu berjalan di Watu Pleset, kayaknya Watu Pleset itu saya diajak melihat, oh ternyata ada ular weling naik di tebing. Dari tebing itu ternyata ada ular weling berjalan. Salah satu kru YouTube itu sudah bilang, jangan diganggu, jangan diusik, jangan dijahili. Dan seketika tidak ada yang mendengarkan kru itu, nekat ular itu ditarik dan diwujudkan menjadi suatu benda, yaitu keris. Cuman fungsinya apa saya kurang tahu, tapi saya melihat dengan mata saya sendiri, ternyata itu berwujud keris. Nah, jadi buat kalian yang berpergian jauh, atau mencari kata atau mencari guru dan lain-lain, ketika melihat ular weling, kalau bisa langsung berbalik badan, berbalik arah pulang daripada terkena musibah. Saya merasakan hembusan-hembusan angin seperti orang bernafas ya di belakang saya itu, tapi posisi sangat besar. Nah, saya kurang tahu itu apa. Dan tadi sempat si Vano melihat mata merah di sekitar sini ya. Cuman kurang tahu apa di sekitar sini. Oke, kita akan lanjut satu cerita dari teman kita ya. Saya mau buka Instagram dulu. Nah, buka TikTok. Bentar. Oke, ini ada teman kita dari Adam. Ini sebenarnya kita sudah kemarin ya, karena 3 minggu ini belum buat konten, baru saya bacakan. Selamat
siang Mas Ega. Saya mau bercerita tentang pengalaman saya waktu perjalanan mau ke rumah nenek. Kebetulan rumah nenek saya itu Bojonegoro, itu tempatnya di Bendungan Gerak. Bojonegoro berarti daerah Kalitidu. Oke Mas Ega, jadi ceritanya seperti ini. Waktu perjalanan itu saya sempat melihat nenek-nenek ya. Saya lanjut, sebelum saya masuk ke Bendungan Gerak itu saya sempat melihat nenek-nenek di pinggir gapura masuk kebun blimbing. Jadi masih sangat jauh untuk sampai Bendungan Geraknya. Waktu itu saya melihat nenek itu sedang duduk sila berjualan blimbing. Itu sekitar jam 6 kurang seperempat, sekitar maghrib ya masuk gitu. Nah waktu saya masuk itu saya mau beli, cuman kok anehnya waktu kakak saya menyetir motornya itu dia bilang tidak ada penjual apapun di situ. Cuman saya masih ngotot kalau di situ ada nenek-nenek, kasihan mau beli blimbingnya yang dijual itu. Ada suara tokek ya teman-teman. Dan setelah itu kakak saya menyuruh saya melanjutkan perjalanan. Waktu di perjalanan itu saya melihat sosok kuda berwarna merah menyala. Saat mau masuk Bendungan Gerak itu, dan anehnya kuda itu lari dari ujung sampai ujung dan menghilang. Saat saya masuk itu di bawah itu ada seperti pasar sangat-sangat ramai. Cuman kok ada beberapa makhluk itu yang ada cuma badannya tinggal separuh, kepalanya hilang separuh, badannya membusuk dan lain-lain sebagainya. Seperti pasar dan ada yang berjualan seperti jeruan seperti itu. Cuman saya kurang tahu itu dijual itu apa, karena sangat jauh dan melihatnya itu di bawah itu seperti pasar yang sangat ramai, padahal itu posisi maghrib. Setelah itu besoknya ada berita tabrakan di jembatan tersebut, dan buru-buru saya melihat dan ternyata ada sosok nenek itu di situ, dan dia mengambil seperti bola mata. Tapi anehnya posisi yang kecelakaan itu langsung tewas di tempat dan tertutup matanya. Dan nenek itu mengambil salah satu bola mata dan diambil. Seperti itu, dan besoknya saya langsung bergegas mau pulang saja dari proses itu karena ketakutan. Setelah itu saya pulang, akhirnya saya kesambet atau ketempelan. Setelah itu saya minta bantuan orang pintar, alhamdulillah sembuh. Lumayan jadi ya, jadi kalian tetap hati ya. Jadi begini ya, kalau memang hal seperti itu banyak kemungkinan seperti di sini di Makam Pahlawan Ngaju ini pernah juga. Itu masih ponakan saya masih kecil waktu baru lahir, dan istilahnya syukuran itu juga ada mobil yang melintasi arah ke makam pahlawan itu, melihat sosok kakek-kakek itu juga sama jongkok, dan dia bertanya bahwasanya kayak di mana jalan raya untuk keluar dari sini. Kakak itu menjawab di belakang, hanya ditunjukkan itu adalah lapangan makam pahlawan.
Setelah itu kakek itu menunjukkan orang itu dan orang itu masuk ke dalam. Akhirnya dia berputar-putar selama 3 kali. Sempat berhenti, dia cuma melihat bahwa itu lapangan. Dia masuk dan melihat jalan raya kembali. Jadi dia putar-putar kembali dan akhirnya disamperin sama bapak saya. Disamperin dan alhamdulillah waktu ditanya disuruh keluar lagi, disuruh nyium tanah dan istighfar, alhamdulillah bisa sembuh. Dan yang dilihat orang itu ternyata adalah pohon jati kecil. Nah, anehnya setelah itu Pak D Parsio itu melihat bahwasanya ada barongan banyak yang bagus-bagus. Dan saya melihat itu tidak apa-apa. Juga posisi maghrib. Nah disitulah kenapa orang-orang terdahulu, orang atas bilang sandi Allah kalau sudah maghrib. Jadi itu teman-teman, saya juga agak enakan ya, kepala saya pusing setelah habis dari rumah kosong tadi. Malah saya sangat pusing. Dan untuk kalian, mungkin saya hanya membacakan satu cerita ini ya, karena saya merasakan pusing dan mual. Mungkin mau saya netralkan dulu, saya mau pusingkan dulu. Dan untuk kelanjutannya akan saya ceritakan besok kembali ya, besok hari Sabtu malam Minggu. Insya Allah saya akan menceritakan kembali. Cukup sekian cerita saya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Cikumiko Cerita Misteri.